Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Dan Dedes, sukmamu telah kuraih, nafasmu ku senggama di bulan merah. Ku jelang cintamu, ku seret melanglang maya pada bak nirwana para dewa. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kenapa ini harus terjadi? Oh, Dewata aku. Apakah ini karmamu? Tapi apa salah dan dosaku? Pinaka, maafkanlah aku. Kenapa sekarang aku baru tahu kalau kau adalah... Kutuklah aku, Dewata. Hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Binasa! Binasa sesatu! Beginikah perjalanan hidupku? Apakah aku harus menerima garis nasib yang penuh noda dan dosa? Dewata aku, kenapa kau berikan cobaan ini tidak ada habis-habisnya? Tunjukkan di mana letak keadilanmu. Apakah cita-citamu itu, Kenimang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu kali ini menampilkan episode pertama dengan judul Tumenggung Murti Wandawa. Dalam seri yang ke-17 ini dengan para pemain Eli Panca sebagai Ken Ratus, Ajeng Atmakusuma sebagai Rahastri Kandi, Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Handi Rishadi sebagai Biku Dewa Hastu, Ivonoro sebagai Pinaka Swasti Ratu, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Pinaka Swasti Ratu tergetar hatinya melihat sebuah patung wanita. Walaupun pamannya belum memberitahu gambar siapa patung itu, namun gadis itu dapat menduganya.
Gambar patung itu adalah gambar wanita yang sangat cantik. Goresan dan pahatan patung itu sedemikian halusnya, seakan-akan dari patung itu memancarkan cahaya kehidupan. Gadis itu semakin dekat dengan patung itu, dan perasaannya semakin dekat dengan... Gambar ibu. Ibu, mengapa kau pergi begitu cepat? Mengapa kau pergi ketika aku lahir? Mengapa, Bu? Patung itu ditubruknya, dipeluknya, dan diciumnya berulang-ulang, seakan-akan bukan patung yang sedang dihadapinya. Ibu, aku anakmu, Bu. Ibu, mengapa kau tinggalkan aku? Ibumu sudah merasa tenang di alamnya. Ibumu sudah dipanggil kembali oleh yang menciptakannya. Yang kau peluk itu hanyalah sebuah patung yang tidak dapat menjawab setiap kata-katamu. Yang tidak merasa sedih setiap jatuh butir-butir tangismu. Dia akan tetap tersenyum apapun yang kau lakukan pada patung itu. Sudahlah, Nuk. Sudahlah. Sudahlah, Pinaka. Jangan kau biarkan perasaanmu larut dalam kesedihan yang dalam. Sudahlah. Lepaskanlah patung itu. Kemudian membimbingnya, dan selanjutnya pergi meninggalkan patung itu, mengikuti pamannya Biku Dewa Hastu. Goa itu semakin ke dalam ternyata semakin menyempit, dan membentuk sebuah lorong yang semakin dalam. Batu-batu lancip mencuat dari atas dan bawah, sampai akhirnya mereka kemudian tiba di sebuah ruangan yang cukup lapang. Nah, Nduk, sebelum kau pergi melanjutkan mencari ayahmu Galuh Urang, pada kesempatan yang singkat ini, Paman bermaksud memberikan oleh-oleh sebagai kenang-kenangan kau berjumpa dengan Paman. Dan kau juga Kameswara. Kau pun akan memperolehnya sama dengan Pinaka Swasti Ratu. Paman akan menurunkan ilmu yang telah lama Paman kuasai. Nah, lihatlah pahatan-pahatan yang Paman lakukan pada dinding goa ini. Lihatlah gambar-gambar itu. Gambar itu adalah orang yang sedang melakukan gerak ulah kanuragan ilmu dari perguruan Wulan Sumirat yang telah Paman kembangkan sendiri. Wulan Sumirat inilah yang menjadi ciri perguruan Widara Kandangan yang dikembangkan oleh ayahmu Galuh Urang. Ya, mungkin kau tidak terlalu sulit mengenalinya. Karena ciri ilmu kanuragan ini telah lama kau kenal dan pelajari. Namun pengembangannya hingga pada lontaran kekuatan inti sangat jauh berbeda, Nduk. Nah, karena itu pelajarilah ilmu ini. Dan sebelumnya kosongkanlah jiwa kalian. Dengan keheningan rasa, kalian akan bisa mengenali sifat-sifat ilmu Wulan Sumirat. Nah, sekarang kalian berdua silakan mempelajarinya. Paman akan keluar dari goa ini. Tengah malam nanti, Paman akan datang lagi menjumpai kalian. Melangkah pergi dari ruangan itu, kembali melewati lorong yang tadi mereka lalui. Sebelum melangkah pergi, beberapa saat dia memandangi anak keponakannya. Rasanya seperti ada sesuatu yang bergolak dalam hatinya. Kemudian dia segera melangkah pergi keluar goa. Tinggallah sepasang anak muda berlawanan jenis itu memperhatikan tulisan-tulisan yang terpahat pada dinding goa beserta gambaran gerak-geraknya. Apa yang akan kita lakukan, Kameswara? Menurut petunjuk pamanmu, kita harus mengosongkan pikiran untuk bisa mempelajarinya. Tapi rasanya aku tidak mengerti. Ada sesuatu hal yang menurutku aneh dan janggal. Maksudmu?
Jika pamanmu mewariskan ilmu kanuragan ini kepadamu, adalah sudah sewajarnya. Tetapi bagaimana dengan aku? Mengapa pamanmu juga memberi kesempatan kepadaku untuk ikut pula mempelajarinya? Apakah itu merupakan sesuatu yang aneh? Sangat aneh, Swasti Ratu. Seseorang menurunkan ilmu kepada orang lain, tentu harus jelas maksudnya. Mungkin karena kau ikut menghadap bersamaku. Itu bukan alasan. Sudahlah, jangan persoalkan itu. Tunggu. Jangan-jangan... Kenapa? Paman Biku dan ayahmu adalah sahabat ayah angkatku Ki Ageng Pesanggaran. Paman Biku mengatakan tidak mengetahui perjalanan hidup ayahku, terutama dengan anak-anaknya. Aku berpikir justru sebaliknya. Paman Biku sangat mengetahui semua putra-putri ayahku. Bahkan mungkin sangat mengenali diriku. Siapa aku ini sebenarnya? Mungkin. Baiklah, aku anggap itulah alasan yang paling tepat. Sehingga Paman Biku ingin membekali ilmu kepadaku. Ya, anggaplah begitu. Kedua anak muda itu mulai memperhatikan dengan seksama seluruh simbol-simbol gerak ulah kanuragan yang terpahat dan tergambar pada seluruh dinding goa itu. Kemudian mereka mempelajari sikap dan sifat-sifatnya. Beda dengan Kameswara, Pinaka Swasti Ratu sangat mengenali landasan ilmu itu yang tidak jauh berbeda dengan yang pernah diterima dan dipelajarinya melalui ayahnya, Galuh Urang. Gadis itu sangat mengerti dan menyerap seluruh maknanya. Akhirnya gadis itu berusaha mencoba menerjemahkan gerakan-gerakan gambar itu dengan gerakan tubuh yang sebenarnya. Gadis itu sepertinya sedang menari-nari. Dia bergerak semakin cepat. Tubuhnya meliuk-liuk seirama dengan semua gerak yang terpahat di dinding goa. Sementara Kameswara berdiri terpaku memperhatikan Pinaka Swasti Ratu. Diperhatikannya dengan seksama, semua gerakan lama, semua gerakan itu semakin cepat. Tubuh gadis itu seolah-olah terbungkus oleh bayangannya sendiri, dan semakin lama semakin kabur. Kameswara tetap memperhatikan dengan seksama. Sebagai seorang yang sekian lama mempelajari ulah kanuragan dari berbagai ilmu, pemuda itu melihat sesuatu yang tidak dimengertinya. Namun lambat laun dia dapat menyimpulkannya. Aku ingat apa yang dikatakan oleh Paman Biku Dewa Hastu waktu ia memberi petunjuk sebelum ia meninggalkan gua ini. Kosongkanlah jiwamu dengan keheningan rasa. Kau pasti dapat mengenali sifat-sifat dan sikap ilmu itu. Agaknya kata-kata itu merupakan kuncinya. Sebaiknya aku memperhatikan semua pahatan itu lebih cermat. Aku harus memindahkan semua gambar-gambar itu ke dalam ingatanku. Barulah aku bisa melakukannya. Seperti petunjuk Paman Biku Dewa Hastu. Ada yang berlainan jenis itu, masing-masing dengan sikapnya. Mereka mempelajari ilmu itu dengan caranya masing-masing. Dengan lincah sekali, gesit bagaikan burung Sri Gunting, Pinaka Swasti Ratu terus bergerak menari-nari, mengikuti gerakan-gerakan gambar pada dinding goa. Sedangkan Kameswara justru lebih banyak merenung, berpikir dan menganalisa. Tidak terasa oleh mereka, waktu terus berjalan dan mulai merambat malam. Tetapi kedua anak muda itu tidak menghentikan pelajarannya. Di dalam siraman cahaya obor, mereka terus berlatih. Apa yang sedang kau pikirkan, Rahastri Kandi? Rahastri, jawablah pertanyaan ibu tadi. Dari tadi ibu melihat kau termenung saja. Sepertinya kau sedang memikirkan sesuatu. Aku sedang memikirkan Kakang Kameswara. Di manakah sekarang ia berada? Kau tidak usah terlalu mencemaskannya. Kakangmu memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Tidak mudah orang akan mencelakakannya. Bukan itu yang aku pikirkan, Bu. Lalu soal apa?
Soal calon suamiku. Ada apa dengan calon suamimu? Salahkah kalau aku menanyakannya, Bu? Tidak salah. Aku merasa heran, Bu. Mengapa sampai saat ini belum juga aku dipertemukan dengan calon suamiku? Aku rela memutuskan hubungan cintaku dengan Kakang Kameswara karena aku lebih memberatkan baktiku sebagai seorang anak. Tetapi, mana calon suamiku pilihankan sejak dulu, sebelum aku sendiri mengetahui apa arti dari perjodohan. Kau seorang wanita, Rahastri. Tidak pantas mempersoalkan hal itu. Bukan soal pantas atau tidak pantas, Bu. Tetapi aku tidak ingin terombang-ambing dalam ketidakpastian. Ya, kalau memang aku telah dijodohkan, aku ingin segera mendapatkan kepastian. Kalau aku harus menjadi seorang istri dari suami yang tidak aku cintai, ya, biarlah. Aku pasrah demi baktiku pada ibu dan ayah. Rahastri, anakku. Tidak ada orang tua bermaksud buruk terhadap anaknya. Itu pendapat ibu. Kenyataannya, Bu, apa yang aku dapatkan selama ini hanyalah sesuatu yang pahit. Kau jangan berpendapat begitu, Rahastri. Tetapi itulah yang aku dapatkan selama ini, Ibu. Aku mengerti ayah dan ibu ingin memberikan yang terbaik untukku, sampai yang sekecil-kecilnya. Baiklah, sekarang aku memohon kepada ibu, pertemukanlah aku dengan calon suami. Tahu apa yang kau rasakan. Ibu mengerti. Tetapi ibu mohon, cobalah engkau bisa mengerti. Ayahmu sedang pergi. Katanya ke Kambang Ayun. Kapan kembalinya ibu tidak tahu. Tunggulah sampai ayahmu pulang. Ibu, katakanlah, Bu, siapakah sebenarnya calon suamiku itu? Di mana tempat tinggalnya? Aku akan mencarinya, Bu. Apa yang akan kau lakukan, Rahastri? Banyak hal yang bisa aku lakukan, Bu. Aku bisa menilainya. Apakah ia pantas menjadi seorang suami yang harus diabdi? Apa yang akan kau lakukan itu tidak pantas. Ibu, izinkanlah aku pergi, Bu. Jangan mengkhawatirkan aku. Aku bisa menyamar sebagai seorang lelaki. Aku bisa menjaga diri. Bukankah ayah telah menggemblengku untuk menguasai ilmu ulah kanuragan yang ayah miliki? Katakanlah, Bu, kemana aku harus menemuinya? Perempuan tua itu tidak dapat berkata-kata. Tatapan matanya menerawang, seolah sedang merenungkan sesuatu. Rahastri mendekati ibunya, kemudian menyentuh lengannya. Dia berharap ibunya bersedia menceritakan sesuatu. Namun tiba-tiba dia melihat mata ibunya basah. Tetes air matanya jatuh. Ibu, ada apa, Bu? Kenapa ibu menangis? Gempa! Ketika Kameswara dan Pinakaswasti Ratu sedang menekuni ilmu yang terpahat dan tergambar di dinding goa, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara gemuruh yang sangat dahsyat. Tempat mereka berpijak terasa bergoyang. Keduanya segera melompat mendekati pintu goa. Apa yang terjadi, Kameswara? Batu-batu berguguran dari tebing jurang di luar gua. Dan pintu gua tertutup oleh batu-batu itu. Lalu, bagaimana kita bisa keluar dari dalam goa ini? Kalau aku mencoba memecahkan batu yang menyumbat pintu gua itu, rasanya percuma saja. Karena batu-batu itu akan berguguran lagi dan tetap saja menyumbat pintu gua.
Kameswara, apakah ada orang yang sengaja membuat seperti ini? Aku pun berpikir begitu. Mundurlah Pinaka. Kita lihat apa yang akan terjadi. Apa yang akan kau lakukan? Berdiri tegak dan perlahan-lahan tangannya bergerak. Kemudian dia melompat jungkir balik ke belakang 3 kali. Kekuatan yang mengkirisi telah disiapkan untuk menggempur tumpukan batu-batu itu. Kekuatan yang bersumber dari ilmu riung laut terpusat pada kedua ujung jari telunjuknya. Kemudian pemuda itu menyentuhkan kedua jari telunjuknya yang saling mengkait. Tubuhnya sedikit merendah dengan kaki kiri ke depan. Kaki kanan menyiapkan kuda-kuda yang kokoh ke belakang. Matanya terpejam. Dan sejenak kemudian, dari kedua ujung telunjuk tangannya, keluar asap mengepul sedikit demi sedikit dan hampir tidak dapat dilihat oleh mata. Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.